Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, video kali ini aku akan membahas mengenai Denis Charista yang menurut aku sangat menarik untuk dibahas. Karena apa? Karena beberapa waktu terakhir ini aku melihat ya dari tayangan TV di Indonesia yang melalui YouTube, walaupun aku nggak bisa melihat TV secara langsung karena aku tinggal di Thailand. Tapi yang uniknya adalah untuk keviralan Denis yang kedua kali ini, karena tahun lalu kan viralnya Denis itu juga sangat heboh banget, diundang banyak acara terutama dari stasiun TV Transcorp, Trans TV dan juga Trans 7. Tapi untuk keviralan kedua ini di mana keributan dia dengan Uya Kuya dan juga Dewi Persik, aku nggak melihat lagi uploadan TV, uploadan tayangan YouTube yang mengundang Denis Charista yang aku lihat di YouTube. Mungkin aja aku salah, tapi kalau memang aku salah, tolong komentar di video ini. Apakah setelah tayangan pagi-pagi ambiar ya sekitar beberapa minggu yang lalu, apakah Denis pernah diundang di TV lagi di Indonesia? Kalau memang pernah, let me know di komen gitu. Dan ada beberapa prediksiku di sini. Aku akan bahas mengenai Denis Charista. Kenapa aku bahas ini? Pertama gini, karena ini adalah salah satu fenomena sosial ya, bukan tentang menghakimi apakah dia orang yang seperti ini atau tidak. Kalau secara pribadi, aku melihat Denis ini bukan apa ya, karakter yang dia munculkan di sosial media selama ini tuh pure, aku lihatnya adalah sebagai salah satu strategi dia agar dikenal oleh masyarakat. Ada yang bilang bahwa Denis itu sebenarnya adalah karakternya baik, nggak seperti ini, bisa benar. Atau ada juga yang bilang memang karakternya Denis adalah seperti ini, suka menghina orang, maki-maki, mungkin aja benar. Tapi kalau aku pribadi, karakter yang dipilih oleh Denis ini adalah karakter yang tidak apa ya, tidak mencerminkan hati seseorang sebenarnya seperti apa. Kita nggak tahu seperti apa. Tapi well, let's check it out here. Ada beberapa kemungkinan, aku melihatnya sepertinya TV-TV di Indonesia agak sedikit khawatir mengundang Denis Charista, karena kita kan ada Komisi Penyiaran Indonesia. Kenapa seperti itu? Ada aturan-aturan yang tertulis yang biasanya itu akan diberikan untuk semua stasiun TV di Indonesia, karena kan stasiun TV itu menggunakan siarannya adalah saluran publik, dan ada aturan-aturan dari pemerintah, mulai dari kata-kata adalah sangat teknikal sekali yang tidak boleh diucapkan di sana. Teguran yang bisa sanksi yang bisa diberikan oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, untuk TV itu mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, ataupun juga bisa penutupan stasiun TV sampai yang paling parah. Itu adalah hal alasan pada saat sebuah program TV itu menentukan siapakah yang akan diundang. Karena kalau kita lihat kan ya, memang Denis itu termasuk yang cukup berhati-hati pada saat dia tampil di TV. Mungkin kalau di sosial media dia bisa berkata macam-macam, A sampai Z, mungkin kata-katanya agak sedikit kasar gitu bisa di sosial media. Tapi aku perhatikan tayangan-tayangan Denis di TV itu ya, dia jarang sekali mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar begitu. Kebun binatang sama sekali nggak ada, karena dia tahu batasan-batasannya untuk TV mana, untuk sosial media mana. Tapi yang menjadi khawatirnya adalah, takutnya adalah partner orang-orang yang berselisih dengan Denis itu takutnya nggak bisa mengontrol kata-katanya. Efeknya nanti bisa ke tayangan program tersebut. Kalian masih ingat beberapa waktu lalu di tahun 2019 sebelum Lucinta Luna masuk penjara pun, Lucinta Luna itu sempat dicekal oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi Lucinta Luna itu sering diundang ke berbagai macam acara, termasuk Brownies ataupun juga Facebooker dan banyak acara lainnya. Dan banyak juga acara-acara yang dia datangi itu kena tegur sama KPI. Kalian tahu dong, KPI itu kan tahap pertama sanksinya adalah teguran, bisa penghentian program, atau bahkan bisa sanksi yang lebih berat lainnya. Ya, itu yang 2019 kan ya. Dan memang alasannya KPI memberikan teguran ke Lucinta Luna itu ada banyak. Salah satunya adalah kata-kata kasar yang dia ucapkan. Dan ini juga yang seperti dikhawatirkan oleh pihak program TV kalau mengundang Denis Charista. Takutnya lawan bicaranya Denis Charista itu keceplosan karena terpancing emosi mengeluarkan kata-kata kasar, apalagi program live itu sangat riskan sekali. Mungkin ini menjadi salah satu alasan setelah heboh dengan Dewi Persik, kayaknya program dari Trans 7, Trans TV, aku belum melihat mereka mengundang Denis lagi. Takutnya nanti terjadi teguran dari KPI yang itu juga berakibat buruk bagi program tersebut. Apalagi kalau Brownies gitu kan ya, yang sekarang ini menjadi salah satu program unggulan Trans TV. Kalau nanti seandainya
misalnya Brownies itu kena teguran lagi, mungkin sudah dalam 1 tahun mungkin ada beberapa kali teguran. Kalau tegurannya sudah ketiga kali, itu sudah harus penghentian program. Kan ada SP1, SP2, SP3 seperti itu. Sepertinya ini menjadi salah satu alasan kenapa Danis tidak diundang belum diundang lagi ke berbagai macam program TV. Aku mungkin salah, karena aku tinggalnya di Thailand, aku nggak nonton TV secara langsung, aku nonton TV cuma dari uploadan YouTube channel TV station di Indonesia, begitu. Terus banyak orang yang bilang bahwa gimana ya tanggapannya keluarga Dennis pada saat melihat tayangan melihat Dennis itu dihina oleh orang Indonesia banyak banget. Ternyata aku sudah melihat videonya di channelnya Dennis ini ya. Sudah ada 100.000 lebih subscribersnya. Tanggapan keluarga Dennis dihujat satu Indonesia. Ini adalah judul videonya. Di sini dibilang bahwa kakaknya sama keponakannya ini kalau nggak salah, nggak masalah gitu. Karena keluarga mereka sudah terbiasa dengan pro dan kontra. Sudah terbiasa, diomongin orang tuh udahlah hal yang biasa gitu. Dan santai-santai aja. Jadi dari video ini aku menangkap bahwa keluarganya itu baik-baik aja. Fine-fine aja, nggak masalah. Dennis dihujat seperti itu, yang penting adalah cuan katanya. Menghasilkan pundi-pundi rupiah dan juga terkenal. Well, that's everybody choice. Kita nggak bisa maksa setiap orang berpilih seperti apa. Tapi kalau aku hitung-hitung ya secara ekonomi ya, sebenarnya dari keributan Dennis ini yang lebih banyak diuntungkan ya, antara Uya Kuya, Dewi Persik dan juga Dennis, yang lebih banyak diuntungkan itu adalah Uya Kuya sih. Kenapa? Dari segi pendapatan aja mungkin dari YouTube ya. Kalian lihat aja dari beberapa waktu terakhir ini ya, kayak Dennis 1 hari terakhir. Topiknya tentang Dennis banyak sekali 1,8 juta views. Kemudian review Dennis Cadel dulu begini 1,7 juta views. Secara ekonomi aku melihat sepertinya Uya Kuya adalah yang paling banyak diuntungkan. Itu kalau aku lihat pendapatan dari AdSense saja ya. Tapi kalau mungkin dari popularitas, Dennis juga sama sih diuntungkan karena followersnya pun sudah lebih dari 500.000, endorse-nya juga cukup banyak lah ya. Walaupun endorse-nya aku lihat juga endorse-nya sih ada belasan aku lihat karena aku nggak selalu mengikuti, tapi cukup banyak. Dan mungkin pendapatan Dennis dari endorse pun ada seratusan juta rupiah lah karena sudah belasan. At least kali endorse mungkin 10 juta atau 20 juta kali aja dengan berapa gitu ya sudah ratusan juta rupiah. Itu adalah keuntungan secara materi. Dan dengan ributnya yang terbaru pun sama dengan Dewi Persik di channel suaminya Dewi Persik, Angga Wijaya Channel pun di sini dibuatkan konten itu menggerebek rumahnya Dennis ya kalau nggak salah ini ya. Nah ini dia. Jadi menggerebek rumahnya Dennis, dibuat konten juga di sini dan view-nya pun sudah hampir 1 juta views di sini. Ya. Sebenarnya yang mendapatkan keuntungan banyak tuh lebih banyak adalah artis-artis besarnya ya. Aku jadi inget ada bukan pepatah sih, si Melanie Ricardo sempat bilang dulu pada saat dia wawancara di Kopi Viralnya Dennis pertama kali sekitar 6 bulan lalu, memang benar Dennis mendapatkan followers banyak, mendapatkan views banyak dari berbagai macam channel, tapi yang kerja beneran tuh malah justru artis-artis yang memang sudah settle di bidangnya gitu. Karena kalau dari Dennis sendiri kan untuk mendapatkan pundi-pundi sumber keuangannya sebagai seorang selebgram lah. Walaupun dia nggak mau dibilang selebgram, dia adalah artis, tapi kan pendapatan utamanya pertama adalah dari endorsement, kedua adalah dari channel YouTube-nya, ketiga adalah dari diundang di TV dan juga dari toko bunganya. Dan karena Dennis bukan penyanyi, jadi kalau diundang itu bukan penyanyi, walaupun dia punya album sendiri, tapi ya punya lagu sendiri maksudku, tapi juga kita tahu kan lagunya bukan lagu yang serius-seriusan, lagu bercandaan gitu. Dan ya ini adalah hiburan sih. Dan satu lagi sering aku bilang bahwa orang Indonesia itu punya pasar di mana ada banyak orang Indonesia yang suka dengan karakter-karakter seperti Dennis gitu, karakter yang mungkin nyablak, terkesannya suka ngomong tuh nggak difikirkan gitu. Itu emang banyak karakter seperti itu. Dan aku juga salut sih sama Dennis ya, dia tahu lah karena mungkin dia tahu suara dia itu tidak terlalu spesial, bisa nyanyi mungkin tapi suaranya nggak terlalu spesial, atau actingnya juga oke lah biasa aja. Dia cantik tapi nggak cantik-cantik yang banget, makanya dia tahu bagaimana memanfaatkan hal lain yang dia punya agar bisa diterima, mendapat perhatian orang Indonesia. Dan dengan cara dia seperti ini,
dia mendapatkan perhatian dari orang Indonesia cukup berhasil. Walaupun secara materi aku melihatnya bahwa yang paling banyak diuntungkan bukanlah Dennis secara materi, tapi dari lebih ke selebriti-selebriti yang memang sudah mereka bekerja lama di bidang industri ini. Well, that's pretty unique karena juga trending video YouTube juga yang ngomongin Dennis juga cukup banyak di YouTube Indonesia. Ini menunjukkan bahwa memang orang Indonesia tuh menaruh perhatian khusus pada Dennis gitu. Tapi aku khawatirnya adalah bukan tentang keluarga Dennis, bukan tentang pendapatan Dennis, bukan, tapi lebih ke psikologinya. Karena sepertinya Dennis ini karakter yang dimunculkan bukanlah karakter aslinya. Dennis aslinya mungkin bukanlah orang yang cuawaan, yang suka ngajak berantem orang, yang suka maki-maki orang. Itu mungkin bukan karakter asli sebenarnya. Tapi karena dia ini memilih karakter seperti itu yang ditampilkan di area publik, ya suka nggak suka, Dennis harus siap menerima konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang cenderungnya masih melihat sesuatu itu dari superficial things-nya. Jadi Dennis harus siap dengan ini semua. Aku tuh tak khawatir adalah dengan psikologinya Dennis gitu kan ya. Karena dihujat oleh banyak orang, di kata-kata yang sangat buruk banget kan di channel YouTube-nya, di Instagram-nya. Aku aja mendapatkan hujatan, mungkin ya aku juga termasuk orang yang nggak peduli dengan hujatan sih ya. Tapi karena aku juga berusaha untuk tidak membuat hal-hal negatif di sosial media, karena aku sudah mempreventifnya. Tapi kalau Dennis, walaupun dia tidak mempreventif, dia sengaja mengundang hujatan tersebut, aku yakin one day gitu, some days gitu, dia hujatan dari netizen tuh bisa kena mentalnya loh. Bahaya banget loh ini. Bahayanya adalah bagi kesehatan psikologinya aja. Bahkan selebriti besar pun yang sudah level dunia, banyak kan ya yang mengalami permasalahan psikologi karena komentar-komentar netizen. Walaupun mereka tidak pernah berniat untuk memberikan hal negatif, tapi mendapatkan komentar negatif dari fansnya atau masyarakat umum. Banyak selebriti dunia pun yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri gitu. Dan aku yakin apapun pekerjaan seseorang, statusnya, mau berapa uang yang dimiliki, profesi apapun, sama, namanya manusia itu pasti punya hati, punya psikologi, dan kalau itu tidak dijaga, itu bisa bahaya. Jadi aku sarankan buat Dennis, walaupun dia pasti tidak butuh saran ini, one day strategi ini tidak bisa dipakai untuk long run gitu loh. Maksudnya nggak bisa dipakai strategi ini terus menerus gitu. Mungkin tahun lalu sangat berhasil, heboh ya, membuat orang Indonesia heboh banget. Tapi aku cukup sedih ya, kenapa di strategi kedua ini lagi dia menggunakan hal yang agak sedikit mirip dengan strategi pertama waktu dia menghina orang Indonesia yang dikatakan orang miskin dan sebagainya. Aku agak sedikit sedih sih kenapa menggunakan strategi yang sama. Aku pikir dia akan menggunakan sebuah strategi yang baru karena banyak orang yang menilai Dennis itu kayak penerusnya Nikita Mirzani. Nikita Mirzani memang benar di awal-awal adalah karena kontroversinya, karena ngomongnya, karena vokalnya, itu memang benar di awal-awal. Tapi kalau kalian ikuti Nikita Mirzani beberapa tahun terakhir ini, dia tuh cukup cerdas, sangat cerdas menurut aku, dan tidak melulu ngomongin orang, menyakiti orang, tapi juga ngelucu gitu, menjadi bahan hiburan gitu. Aku berharap Dennis bahwa sudah mendapatkan perhatian ini harus mengeluarkan sesuatu hal yang baru gitu. Karena kalau cuman mengandalkan berantem aja memang bisa bertahan. Aku lihat dari banyak senior artis di Indonesia seperti itu, tapi sekali lagi ya, mungkin cuma populer, tapi tidak bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah yang maksimal gitu. So, thank you very much Dennis untuk menghibur kita semuanya. Dan aku juga paham bahwa orang Indonesia juga ada dua kubu gitu kan. Aku belajar dari sini, ternyata mau sebaik apapun kita atau sejahat apapun kita yang ditampilkan di area publik, tetap ternyata ada yang suka, ada yang tidak suka. Sama juga dengan Dennis. Dia menampilkan dirinya adalah karakter yang usil, yang jahil, yang suka mengkritik orang lain dengan lantang gitu di media sosial, tapi ternyata ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Sama juga ada orang yang berusaha menunjukkan dirinya adalah orang yang baik di sosial media, di area publik, tapi tetap aja ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi apapun yang dilakukan kita, tetap akan ada dua hal yang ada di sekitar kita, suka dan juga tidak suka. So, thank you very much for watching this video. Apa komentar kalian mengenai video ini? Dan terakhir, tinggalkan like juga plus subscribe channel YouTubeku. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.